Polisi kembali mengamankan 2 orang yang diduga terlibat aksi penyerangan acara Midodareni atau doa sebelum pernikahan di Solo pada hari Sabtu lalu. Sementara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus intoleransi tersebut. Para tersangka ini diperlihatkan kepada media di Mapolresta Solo pada hari Kamis siang. Selain 5 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini ada 2 orang yang juga ikut diamankan. Mereka masih berstatus terperiksa. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status mereka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menegaskan, polisi masih akan terus memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi penyerangan Sabtu malam lalu. Menurut Kapolda, tidak ada tempat bagi radikalisme serta intoleransi di wilayah Jawa Tengah. Polisi meminta semua yang terlibat agar segera menyerahkan diri atau diburu. Ditegaskan Kapolda, ada ratusan orang yang terlibat yang saat ini tengah dikejar polisi. Identitas mereka sudah diketahui. Tim gabungan dari Polresta Solo, Polda Jawa Tengah, dan Mabes Polri terus melakukan pengejaran. Saya Kapolda Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini Kamis 13 Agustus 2020 jajaran Polda Jawa Tengah, Bareskrim, dan Polresta Surakarta telah mengamankan lagi 2 orang, inisialnya N dan A. Jadi kita amankan 2 orang, kemudian semuanya jumlahnya menjadi 7 orang. Kemarin 5, sekarang 2, yang bisa kita tingkatkan lagi menjadi tersangka 1, sehingga 5 sudah menjadi tersangka. Yang 2 kita dalami kembali. Kemudian saksi sudah kita periksa 35 orang saksi dari masyarakat yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok intoleran, radikal, atau premanisme. Oleh karena itu, saya himbau untuk segera menyerahkan diri atau kita tangkap. Saya ulangi, negara tidak boleh kalah oleh intoleransi, oleh radikalisme, dan premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya himbau untuk segera menyerahkan diri atau kita tangkap untuk proses hukum. Langit runtuh, hukum akan kita tegakkan di wilayah yurisdiksi Polda Jawa Tengah. Kemudian kepada khususnya masyarakat yang nantinya barangkali mempunyai informasi yang sangat berharga untuk kita, segera sampaikan bahwa ini sampai kapanpun akan kita laksanakan penegakan hukum terkait dengan potensi konflik yang terjadi di wilayah Pasar Kliwon. Demikian untuk rilis hari ini. Mungkin ada pertanyaan? N dan A perannya apa, Dan? Untuk yang perannya masih didalami oleh penyidik. Asalnya, Dan? Asalnya masih di wilayah seputaran Pasar Kliwon. 2 baru. Yang 1 kemarin sudah kita tingkatkan jadi tersangka. Jadi tersangkanya sudah 5, 2 hari ini kita dalami. Ya, 2 kita dalami apakah yang bersangkutan istilahnya bukti cukup terkait dengan pidana yang dilakukan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Motivasi jenderal semuanya. Jadi azas kita adalah equality before the law, tidak pandang bulu, sama di muka hukum, tidak peduli itu kelompok tertentu, kelompok radikal, kelompok intoleran, akan kita lakukan. Tidak ada batas waktu, secepatnya. Jadi kalau nggak ada, terus dilakukan, dan itu terus berputar. Ya jelas ya, cukup untuk hari ini. motivasi, Dan.
Ya, Motivasi para pelaku untuk melakukan aksi itu apa tadi? apa? Motivasi. Belum, nanti kalau semuanya sudah lengkap baru kita sampaikan motifnya apa. Jadi kalau motif itu muncul, kalau tersangkanya semuanya sudah komprehensif secara lengkap. Saya belum, masih sepotong-potong, kita belum merupakan karya nyata bahwa itu adalah merupakan suatu tindak pidana yang lengkap. Kerja aku.